Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan untuk konsep KDK tentang fungsi dan wewenang dari perawat. Nah, ini adalah topik yang akan kita pelajari sekarang tentang fungsi dan wewenang. Apa sih yang membedakan? Sekarang kita bahas yang pertama tentang fungsi perawat. Nah, fungsi perawat adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perannya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana apa-apa saja peran perawat. Ada beberapa teori yang menyampaikan, ada dibagi 8, ada berdasarkan Lokakarya Nasional Keperawatan, peran perawat dibagi menjadi 4, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Untuk fungsi perawat itu terbagi menjadi 3, yaitu ada fungsi independen, fungsi dependen, dan fungsi interdependen. Nah, sekarang mari kita lihat masing-masing perbedaan dari ketiga fungsi ini. Pertama adalah fungsi independen. Fungsi independen maksudnya di sini adalah perawat bekerja secara mandiri. Jadi di sini perawat dalam memberikan asuhan keperawatan itu melakukan secara mandiri. Perawat secara mandiri melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenisasi, kebutuhan cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan aktivitas daily living dari pasien, membantu memandikan pasien, membantu dalam pemenuhan nutrisi. Itu contoh dari tindakan mandiri kita sebagai seorang perawat. Itu fungsi independen. Fungsi dependen adalah melakukan kegiatan atas pesan atau instruksi dari atas petugas. Lalu tindakan ini merupakan tindakan pelimpahan tugas. Yang ketiga adalah fungsi interdependen. Fungsi interdependen yaitu dilakukan oleh kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim yang satu dengan tim yang lainnya. Artinya, dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien, perawat tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada tim yang lain, misalnya ada DPJP, dokter penanggung jawab pasien, juga ada yang mengelola pasien. Kita sebagai perawat juga mengelola pasien, ada ahli gizinya, ada fisioterapisnya. Itu semua kita melakukan kolaborasi terhadap satu pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kalau pada zaman dulu untuk catatan perkembangan pasien itu perawat satu lagi catatannya, dokter satu lagi catatannya, nanti datang nutritionnya satu lagi catatannya. Nah, seiring berkembangnya zaman sekarang ini, untuk catatan perkembangan kondisi pasien itu bisa tertulis secara terintegrasi. Maksudnya mulai dari catatannya adalah per hari, misalnya pagi ini dokter melakukan visit, itu diuraikan di situ semuanya kondisi pasien, lalu bagaimana data yang didapatkan oleh pasien dokter visit, itu dijelaskan di situ. Lalu asuhan keperawatan pasien yang dilakukan oleh perawat lanjutkan juga oleh perawat di situ. Lalu datang lagi ahli gizinya, apa nutrisi yang didapatkan pasien, dietnya apa, jenis makanannya apa, frekuensinya bagaimana, itu dituliskan dalam satu hari itu semuanya digabung. Jadi artinya apa? Dalam setiap hari secara terintegrasi catatan itu jelas perkembangan pasien dari hari ke hari. Itu fungsi perawat secara interdependen. Berikutnya adalah wewenang keperawatan. Nah, wewenang keperawatan itu merupakan hak dan otonomi untuk melaksanakan asuhan keperawatan berdasarkan kemampuan, tingkat pendidikan, dan posisi yang dimiliki. Nah, inilah yang dinamakan dengan wewenang keperawatan. Ada lingkup wewenang keperawatan, lingkupnya yaitu dalam asuhan keperawatan anak, maternitas pada ibu hamil, keperawatan medikal bedah, keperawatan jiwa pada gangguan pasien-pasien yang dengan masalah psikososial, pasien dengan gangguan jiwa, ini dia. Lalu asuhan keperawatan keluarga, asuhan keperawatan komunitas, dan asuhan keperawatan gerontik. Ini adalah lingkup dari kewenangan perawat. Nah, kewenangan perawat terkait dengan lingkup yang sudah kita bahas tadi, apa-apa saja
Yang pertama, kewenangan kita adalah melakukan proses keperawatan secara komprehensif. Kalau dikatakan melaksanakan proses keperawatan, berarti ada mencakup 5 hal, mulai dari pengkajian keperawatan, menegakkan diagnosa, yang ketiga menuliskan rencana keperawatan, yang keempat membuat implementasi keperawatan, dan yang kelima evaluasi keperawatan. Nah, kelima proses keperawatan itu kita lakukan secara komprehensif yang mencakup bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual. Ya, itu yang pertama. Berikutnya kewenangan perawat apalagi melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap asuhan yang kita berikan kepada pasien itu wajib dilakukan pendokumentasian keperawatan. Nanti di tingkat 2 kita akan belajar bagaimana melakukan dokumentasi keperawatan. Jadi ingat, setiap asuhan keperawatan yang diberikan, setiap tindakan yang dilakukan, jangan lupa untuk menuliskan pada dokumentasi keperawatan. Kewenangan kita selanjutnya adalah melakukan konseling kesehatan. Nah, ini sudah dipaparkan pada peran perawat. Perawat berperan sebagai konseling, sebagai edukator yang memberikan pendidikan kesehatan, baik itu kepada individu atau pasien sendiri, keluarga atau masyarakat. Nah, komponen-komponen apa yang harus dimiliki oleh seorang perawat dalam memberikan edukator? Kita juga sudah bahas sebelumnya, cara berkomunikasi, ilmu psikologis, dan yang paling utama dalam memberikan edukator adalah ilmu pengetahuan yang luas. Karena tidak mungkin kita memberikan suatu edukasi tapi sementara kita tidak cukup dengan ilmu yang akan kita sampaikan. Kita lanjut, kewenangan perawat berikutnya adalah melaksanakan tindakan medis sebagai pendelegasian berdasarkan kemampuan. Nah, misalnya di ruangan kita akan melakukan tindakan pemasangan infus. Tindakan pemasangan infus itu bukan merupakan tindakan mandiri kita sebagai perawat, tapi tindakan itu merupakan tindakan pendelegasian yang kita lakukan. Nah, hati-hati dalam melakukan tindakan pendelegasian ini. Kita harus mengukur juga kemampuan, sudah bisa belum melakukan, sudah yakin atau belum dalam melakukan tindakan itu. Kita harus bisa mengukur berdasarkan juga kemampuan. Terakhir, melakukan tindakan di luar kewenangan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, dalam kondisi-kondisi darurat ini kita juga perlu mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang ada. Jangan sampai niatnya menolong tapi malahan kita mencelakakan profesi kita sebagai seorang perawat. Nah, ini adalah beberapa kewenangan perawat terkait dalam ruang lingkup yang sudah kita bahas sebelumnya. Inilah materi kita tentang fungsi dan kewenangan perawat pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.